Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumarut Saadah dengan NIM 20102010085. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logo branding Yogyakarta yang telah ditugaskan dalam UAS mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Oke, langsung saja ke presentasi yang akan saya sampaikan. Oke, langsung saja ke pemaparan presentasi yang akan saya sampaikan mengenai konsep logo branding Yogyakarta yang saya buat. Baik, ini adalah makalah dari research yang telah saya buat sebelum membuat ke proses logo. Jadi, kita dianjurkan untuk membuat sebuah research tentang Jogja terlebih dahulu. Lalu, untuk pertama, kita akan bahas tentang logo terlebih dahulu. Logo apa sih logo gitu? Jadi di sini tuh logo berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu logos yang artinya akal budi, pikiran, kata, pembicaraan. Nah, logo sendiri ini merupakan penyingkatan dari istilah logotype, yaitu sebuah istilah yang muncul pada tahun 1810 sampai 1840. Di sini, arti dari logotype sendiri yaitu suatu tulisan entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Sedangkan menurut Wikipedia nih, logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara atau lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Nah, di sini logo itu juga harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual secara ciri khas berupa warna dan bentuk logo tersebut. Jadi logo nih sesuatu yang ciri khasnya tuh kayak visual banget gitu, yang bisa mengingatkan kita pada suatu produk dan kayak mudah diingat, mudah dipahami, terus itu tuh nempel di ingatan gitu. Oke, lanjut jenis-jenis logo. Di sini bentuk lettermark atau logo monogram itu jenis yang mempresentasikan sebuah brand seperti CNN, NASA, IBM, HP, dan lain-lain. Lalu untuk wordmark itu tuh hampir sama dengan lettermark, tapi wordmark ini menggunakan huruf sebagai logo sebuah perusahaan. Perbedaannya, kalau letter tuh pakainya 2-4 huruf, kalau wordmark tuh menggunakan perusahaan tanpa disingkat. Contohnya tuh ada Facebook, Disney, Coca-Cola. Lalu untuk pictorial mark, itu tuh logo, jenis logo yang menggunakan icon yang berbasis grafis gitu untuk memperlihatkan sebuah merek. Contohnya tuh kayak logo Apple, kan logo Apple tuh bentuknya apel croak itu ya, maaf. Terus lalu untuk Nike itu yang centang, untuk Twitter nanti ada burung gitu. Lalu logo abstrak nih biasanya jenisnya tuh abstrak gitu loh. Contohnya itu kayak Pepsi, Adidas, BP, dan lain-lain. Untuk logo maskot itu kayak bentuk sebuah karakter gitu, menggambarkan sebuah merek. Jadi karakter yang menjadi simbol sebuah merek gitu. Biasanya tuh kalau kita sering lihat tuh kayak di KFC. Terus KFC itu kan yang laki-laki tuh. Kalau Pringles tuh yang laki-laki berkumis pakai topi itu pokoknya. Lalu untuk logo kombinasi itu tuh menggabungkan antara wordmark dan lettermark dengan simbol abstrak dan maskot. Seperti contohnya Burger King, kan Burger King tuh ada ini burgernya, lalu ada gambar burgernya, lalu di bawahnya juga ada tulisan Burger King gitu. Untuk logo lambang itu ada contohnya tuh untuk logo lambang sendiri itu terdiri dari huruf yang berada di dalam simbol atau icon, lencana, segel, dan merupakan inti dari lambang tersebut. Contohnya itu logo BMW, Starbucks, terus ada Harley Davidson. Fungsi logo itu tuh sarana branding, sarana informasi, pengawas dan pengontrol, sarana motivasi, sarana pengutaraan emosi, sarana prestasi dan promosi. Kriteria logo yang baik dan efektif yang efektif itu ada sederhana, original and distinctive, itu tuh kayak unik gitu. Terus ada memorable yang mudah diingat, terus ada versatile, serbaguna, ada appropriate, itu ada sesuai, timeless, tahan lama. Jadi itu logo yang baik itu bentuknya sederhana, unik, mudah diingat, serbaguna, sesuai dengan apa yang
dipromosikan, lalu tahan lama. Aspek-aspek pentingnya itu ada tipografi. Tipografi ini teknik pemilihan, penataan, dan pengaturan penyebaran huruf pada ruang yang tersedia. Terus pemilihan warna, ada bentuk logo, keseimbangan selera, riset, dan opini. Nah, ini kita langsung aja masuk ke hasil riset Yogyakarta. Itu mudah sekali ya kita temukan di Google, di internet, di buku, dan informasi manapun yang bisa kalian gali, yang bisa kita gali tentang Yogyakarta, itu kita mudah banget untuk menemukan. Kita cukup mengetikkan kata Yogyakarta, pasti banyak muncul informasi-informasi yang kita perlukan di dalamnya gitu. Jika membahas Yogyakarta itu identik dengan sebutan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Nah, ini bisa dibaca sendiri bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas sekian dengan 4 kabupaten yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 kelurahan. Untuk sejarahnya sendiri nih ya, Yogyakarta ini dahulu sebelum Indonesia merdeka merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri, yaitu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang dahulu mempunyai gelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Natokusumo yang merupakan saudara Sultan Hamengkubuwono II yang bergelar Adipati Pakualaman I. Lalu pada tahun dahulu itu pada tahun 1813, kira-kira tahun segitu, eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Lalu ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya yang dulu masih susunan asli, lalu ada wilayah, dan ada penduduk. Namun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualaman VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi wilayah negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Presiden RI dalam piagam yang tertera di sini. Lalu dalam sejarahnya juga mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, DIY mempunyai peranan penting, terbukti pada tanggal 4 Juni 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang pernah dijadikan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Namun tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Nah, apa aja sih aspek yang ada di dalam Yogyakarta gitu? Yang pertama itu ada ini aspek kehidupannya teman-teman. Kayak misalkan apa sih yang kita cari di dalam Jogja nih? Oke, yang pertama itu ada ekonomi. Ekonomi dalam bidang perekonomian, daerah istimewa Yogyakarta antara lain meliputi sektor investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Koperasi dan UKM, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata. Kita bahas yang pertama, ada penanaman modal dan industri. Penanaman modal di DIY dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerja sesama investasi serta program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Lalu ada perdagangan dan UKM. Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Lalu ada pertanian dan kehutanan. Untuk hutan di DIY didominasi oleh hutan produksi yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Presentasi luas hutan di DIY pada tahun 2010 sebesar 5,87% dengan rehabilitasi lahan kritis sebesar 9,93% dan kerusakan kawasan hutan sebesar 4,94%. Sektor perkebunan dari segi produksi tanaman perkebunan yang potensial di DIY adalah kelapa dan tebu. Kegiatan perkebunan diprioritaskan dalam rangka pemutuan tanaman, memenuhi skala ekonomi serta peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman untuk meningkatkan pendapatan petani. Ada yang keempat ada SDM, sumber daya mineral atau tambang yang ada di DIY adalah
bahan galian C yang meliputi pasir, kerikil, batu gamping, klasit, kaolin, dan zeolin, serta breksi, batu apung. Selain bahan galian golongan C tersebut, terdapat bahan galian golongan A yang berupa batu bara. Lalu ada pariwisata. Bentuk pariwisata di DIY meliputi wisata meeting, incentive, convention, and exhibition, di mana wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus, dan berbagai fasilitas lainnya seperti resort, hotel, dan restoran. Jadi tuh Jogja banyak banget dan identik dengan pariwisatanya. Seperti yang saya sudah sebutkan di sini, ada seperti candi, pantai, gua, pusat perbelanjaan, dan alam, lalu lain-lain. Untuk wisata candi, ada Candi Prambanan yang sangat terkenal, lalu ada Candi Kalasan, dan lain-lain. Lalu untuk pantai, ada Pantai Parangtritis, pantai yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Jogja. Selain itu ada Pantai Depok, Baron, Pantai Gelagah, Pantai Kukup, dan lain-lain. Untuk wisata gua, ada seperti Gua Banteng, Gua Selarong, ada Kaliurang, Tebing Breksi, Kali Adem, Lereng Merapi, Hutan Pinus, dan lain-lain. Untuk pusat perbelanjaan ada Malioboro, yang paling terkenal itu ada Malioboro. Nah, selain itu juga ada Kasongan jika kita mencari kerajinan, terus ada Puding Harjo, ada XT Square, ada Pasar Kelitikan, Barco Plaza, Hartono, dan lain-lain. Juga yang sangat identik dengan Yogyakarta itu ada Kebun Binatang Gembira Loka, Taman Pintar Yogyakarta, Monumen Jogja Kembali, Merapi Park, dan lain-lain. Di DIY juga memiliki banyak tempat-tempat untuk anak muda nongkrong seperti warung-warung kopi, angkringan, dan tempat makan lainnya. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta sangat identik dengan kota pelajar, dengan sebutan kota pelajar, karena banyak universitas yang berdiri di Yogyakarta, serta banyak pula mahasiswa-mahasiswa pendatang dari kota lain untuk berkuliah di Jogja. Untuk contoh universitasnya seperti yang sudah disebutkan di sini, oke teman-teman. Lalu untuk untuk aspek sosial, ini masih ada tentang kuliner. Kuliner yang identik dengan Jogja itu ada gudeg, ada bakpia, ada getuk, ada jenang. Dan untuk tempat kuliner tersebar di beberapa titik Jogja seperti Alun-Alun Kidul, Teras Malioboro, terus di depan Stadion Maguwoharjo juga sudah ramai dipenuhi dengan kuliner yang bisa kita kunjungi di Jogja. Untuk aspek sosial, itu ada agama di Jogja mayoritas beragama Islam, lalu selanjutnya ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, juga ada untuk suku, ada suku Batak, Tionghoa, Minahasa, dan dari Indonesia Timur. Itu juga di Jogja juga ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, sama seperti orang Indonesia pada umumnya. Agama-agama di Indonesia juga ada beberapa agama yang masuk ke list agama di masyarakat di Yogyakarta. Gitu. Untuk jumlah pondok pesantren bisa dibaca sendiri. Mayoritas penduduk suku bangsa asli DIY yakni Jawa. Untuk pendatang itu ada suku Batak, suku Papua, suku Minahasa, suku NTT, suku Maluku, dan lain-lain. Untuk bahasa Jawa dialek Yogya Solo merupakan bahasa daerah yang dituturkan mayoritas penduduk DIY, dan bahasa Jawa sudah berstatus resmi di DIY pada 8 Februari 2021 di samping bahasa Indonesia. Lalu untuk di aspek budaya, DIY mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang tangible atau fisik maupun intangible atau non fisik. Potensi budaya yang tangible antara lain kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya, sedang potensi yang tangible seperti karya seni, sistem sosial, dan masyarakat. DIY sendiri memiliki tidak kurang dari 515 bangunan cagar budaya seperti 13 yang tersebar di 13 kawasan cagar budaya. Lalu untuk kesenian banyak di DIY, seperti ada batik, untuk kesenian budaya seperti tari-tarian. Terus kalau kerajinan ada batik, perak, wayang. Terus tempat-tempat yang terkenal yang sangat identik itu ada Malioboro, Tugu Jogja, Kebun Binatang Gembira Loka, Gunung Merapi, Pantai Parangtritis, Candi Prambanan, Yogyakarta International Airport, Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan. Oke, lanjut ke brainstormingnya. Ini adalah pemetaan dari research yang sudah saya dapat. Itu ada kota Yogyakarta, ada aspek sejarahnya, sosial, budaya, khas Jogja, dan di sini nanti ada di bawah ada aspek ekonomi. Ini adalah pemetaannya ya teman-teman, bahwa di sejarah nanti ada identik dengan DIY,
Sri Sultan Hamengkubuwono Kesultanan Ngayogyakarta Diningrat Kadipaten Pakualaman. Untuk sosial ada agama, suku bangsa. Agama dibagi dengan agama-agama yang ada di Jogja. Suku bangsa ada Jawa, Batak, Minahasa, Maluku, Papua, NTT dan lain-lain. Untuk budaya ada batik, perak, wayang, tari golek, candi, benteng, keraton dan lain-lain. Untuk khas Jogja ada Malioboro, Tugu Jogja, Pantai Parangtritis, Kebun Binatang Gembiraloka, Yogyakarta International Airport, Stasiun Tugu dan Lempuyangan. Untuk aspek ekonomi ada pariwisata yang dibagi lagi menjadi pantai, gunung, gua, pusat perbelanjaan, candi, dan ada pariwisata alam. Untuk ekonomi juga ada perdagangan seperti yang saya paparkan. SDM, kuliner khas ada gudeg, bakpia, gedok. Untuk tempatnya ada di Alkit, Teras, Malioboro dan lain-lain. Penanaman industri, lalu ada pendidikan, universitas yang ada di Jogja seperti ini. Oke, untuk brainstorming selesai, kita masuk ke konsep. Ini adalah konsep awal dari logo yang akan saya buat, dari branding logo yang akan saya buat. Saya ingin awalnya seperti ini. Kenapa? Karena saya ingin terlihat logo yang saya buat, keinginan saya membuat logo itu tuh terkesan modern, namun juga lebih simple gitu, simple, modern, dan mudah diingat aja gitu. Nah, di sini karena filosofinya, karena Jogja memiliki, kenapa saya ingin yang seperti ini? Juga ini tuh memakai huruf kecil karena saya ingin terlihat lebih rapi aja gitu. Karena untuk filosofinya, Jogja memiliki pemerintahan yang tertata dan berbentuk kerajaan yang identik dengan struktur yang rapi. Lalu ketika menggunakan huruf kecil akan terlihat lebih rapi. Selain itu, agar terlihat simpel dan modern, gitu kan. Lalu di sini saya akan mengganti huruf H dengan Tugu Jogja, begitu. Filosofinya, Jogja sendiri sangat identik dengan Tugu Jogja, dan huruf A jika dibentuk kapital itu sekilas mirip dengan Tugu Jogja, begitu. Untuk huruf O, di sini ada lingkaran kecil di tengah huruf O. Selain itu penanda untuk huruf O, namun juga sebagai bentuk bahwa Jogja terletak di tengah berbatasan darat dan dikelilingi kota maupun provinsi lain. Lalu selanjutnya tulisan Jogja akan diberi gambar batik. Jadi di tengah-tengah nanti akan saya beri gambar batik gitu rencananya. Karena apa? Filosofinya, Jogja yang terkenal dengan budayanya salah satunya batik gitu. Untuk warna, tulisan Jogja akan diberi warna putih. Untuk ukuran batik akan diberi warna kuning keemasan. Kenapa? Filosofinya karena warna putih yang memiliki makna kesederhanaan, kemurnian, tidak bersalah, dan kesempurnaan sangat cocok untuk melengkapi kota Jogja, dan sangat cocok atas identitas Jogja gitu aja. Sedangkan warna kuning keemasan sendiri melambangkan sebuah keeleganan dalam tulisan tersebut. Selain itu, putih dan kuning keemasan sangat identik warna dari Tugu Jogja, begitu. Mungkin ini untuk konsep sudah selesai. Lanjut ke desain konsep dari konsep logo tadi. Ini saya membuat beberapa konsep sebenarnya. Ada banyak konsep yang saya buat. Namun konsep yang sangat mendekati ketika sudah ditulis tangan itu adalah yang ini. Saya ingin seperti ini, begitu. Terlihat tetap rapi dengan ada gambar Tugu Jogja di sini. Itu untuk konsep kasarnya. Lalu untuk pengaplikasian dari konsep tersebut, saya sebenarnya sedikit konsep pengaplikasian yang saya buat logonya itu sedikit berbeda dari konsep saya awal, karena di sini saya memakai aplikasi Canva yang ternyata di dalam Canva belum ada font yang saya inginkan, begitu. Jadi terpaksa harus menggunakan font template yang ada di Canva karena saya tidak pandai menggunakan aplikasi lain yang bisa membuat font sendiri, begitu. Saya masih belum bisa untuk memakai Photoshop atau Illustrator gitu. Nah, di sini beberapa pengaplikasian dari logo yang telah saya buat, dan yang di ACC pada waktu itu adalah yang ini. Yang di ACC adalah yang ini. Namun ada masukan dari dosen, yaitu untuk mengeblok warna. Jadi ini kan warnanya kuning, jadi lebih baik untuk diblok agar terlihat lebih rapi dan lebih terisi gitu. Dan pada saat itu juga ada usulan untuk dianjurkan memakai slogan gitu. Jadi nanti saya tambahkan slogan dan untuk pengeblokan. Lanjut untuk pengaplikasian setelah diblok, yaitu seperti ini, yang dimana saya tambahi logo My Dream. Nah, ternyata untuk warna ini My Dream saya buat ada light gitu, ada efek light, tapi ternyata lebih baik untuk tidak dipasangi efek light gitu, untuk tidak diberikan efek light, jadinya seperti ini untuk pengaplikasian finalnya begitu. Lalu
Lalu nanti tinggal ditambahi dengan background gelap terang. Nah, kita lanjut aja. Nah, di sini finalnya, final dari logo dan pengaplikasian ke background gelap terang. Mungkin ini ya sedikit berbeda dengan konsep awal saya, yaitu tadi ada alasan di mana saya belum bisa menggunakan aplikasi yang dimana di dalamnya terdapat font yang saya inginkan. Lalu saya membuat inisiatif untuk memasangkan font yang hampir mirip dengan font awal, gitu, font konsep awal. Dan ini yang menurut saya paling mirip dengan konsep saya, dan sudah di ACC juga, di mana tuh tetap terlihat simple, modern, dan rapi gitu. Untuk warna, ternyata kalau dipakaikan warna putih, dan kenapa saya tidak menambahkan unsur-unsur batik di dalamnya, karena waktu itu saya coba sedikit ada keanehan ketika dipasang batik dan terlihat sedikit tidak rapi, dan itu keluar dari konsep saya. Meskipun juga tidak memakai batik juga keluar dari konsep, cuman saya konsep utama saya adalah agar logo yang telah saya buat ini lebih rapi, terlihat lebih rapi, dan identik dengan Jogja yang rapi, bersih, dan lain-lain gitu. Dan ini adalah pengaplikasian di warna gelap terang. Di sini ada warna putih, di sini ada warna hitam, ada warna abu-abu. Di sini ada abu-abu, ada 3, abu-abu muda, lalu ada abu-abu tua, dan abu-abu sedikit muda sedikit tua. Lalu di sini ada warna biru muda, ada biru tua, dan ada merah. Jadi ini adalah bentuk pengaplikasian ke warna gelap terang. Lalu di sini penambahan konsep My Dream tadi, filosofinya yaitu bentuk cerminan Yogyakarta yang memiliki banyak tempat untuk dikunjungi, dan Jogja itu identik dengan kata istimewa, daerah istimewa Yogyakarta, Jogja istimewa dari slogan sebelumnya juga. Jadi di mana banyak warga luar kota maupun turis negara asing yang menjadikan kota yang memasukkan kota Yogyakarta dalam list perjalanannya, dan atau sebagai salah satu kota yang diimpikan untuk dikunjungi. Maka saya saya pasangkan di situ ada slogan My Dream, jadi Jogja My Dream gitu. Dan waktu itu juga saya terlintas kata My Dream itu karena ada salah satu drama Indonesia yang viral tentang di dalamnya itu ada kata Is My Dream gitu. Jadi saya pasangkan saja, dan filosofinya masuk ke dalam kata Is My Dream tersebut begitu. Lanjut untuk pengaplikasian logo ke media, maaf. Ini ada di bawah. Jadi ini pengaplikasian logo ke media itu ada seperti yang saya buat di sini, ada Jogja My Dream, itu tuh di kaos warna hitam, kaos warna putih terlihat bagus untuk pengaplikasiannya terlihat simple, dan ini menurut saya terlihat rapi di kaos-kaos ini. Mungkin nanti bisa di belakangnya kita My Dream aja atau gimana gitu. Lalu ini untuk tas begini, dan di sini ada tas abu-abu, ada tas putih, dan di sini ada tas hitam. Oh ya, saya lupa untuk memberitakan informasi sedikit bahwa font yang saya gunakan di sini, font yang saya gunakan pada logo Jogja, pada logo ini, kata J dalam huruf J, O, G, sama J, itu adalah font Aileron EV yang terdapat pada aplikasi Canva dengan ukuran 171 untuk warna kuning semi oranye. Begitu. Karena terlihat lebih elegan saja jika dipasangkan warna ini. Lalu untuk tubuh itu ada 2 warna. Tubuh di sini menggunakan template di Canva, karena saya sedikit kebingungan untuk membuat tubuh yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi saya gunakan template yang ada di Canva dengan 2 warna, kuning sama oranye seperti tulisan Jogja, dan oranye matang di sela-selanya di sini. Nah, di sini, lalu di sini, lalu di bawah. Lalu untuk kata My Dream itu menggunakan font Glacial Indifference dengan ukuran 36,5. Warnanya sama dengan tulisan JO dan JJ. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait presentasinya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang ini adalah murni masih belajar untuk desain logo. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.